Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin sebelumnya izinkan aku perkenalan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Panji Patroni, biasa dipanggil Panji. Aku berasal dari uh, magang di Xiaomi batch sebelumnya ya, batch pertama. Jadi di Zoom kali ini itu mengenai tentang pemrograman web ya, pemrograman web. Jadi uh, mungkin aku tanya dulu di sini mungkin. Udah ada yang tahu belum tentang pemrograman web itu apa? Kurang tahu Mas. Oh ya, yang dari sini tuh dari jurusan mana aja sih? Itu dari perfilman. Oke, oke. Ya, mungkin bakal ngajarin dari dasar dulu ya. Oke, mungkin untuk pertama saya mungkin akan kasih sedikit teori terlebih dahulu biar tahu gambaran tentang pemrograman web itu apa sih. Hmm, Nah, saya screen-nya udah kelihatan belum? Kelihatan Mas. Oke, oke. Oke, jadi ini ya tentang pemrograman web. Sama di sini apa sih itu pemrograman web? Jadi di sini tentang pengertian terlebih dahulu ya, biar. Jadi pengertian dari web programming atau pemrograman web itu adalah ya merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet atau website. Jadi pemrograman web itu suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Biasanya orang-orang itu mengenal web dengan istilah www ya. Kalau di browser itu biasanya awalannya www dot apa gitu. Nah, WWW itu merupakan singkatan dari World Wide Web. Jadi World Wide Web itu halaman-halaman website yang terkoneksi satu dengan lainnya atau disebut juga dengan hyperlink yang membentuk samudera informasi yang berjalan dengan protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Jadi pemrograman web itu eh, kita itu akan membuat eh, gimana sih caranya membuat website. Jadi website yang biasa kalian lihat itu di belakangnya dibuat dengan sebuah bahasa pemrograman. Di bahasa pemrograman itu seperti kumpulan apa ya namanya kode-kode gitu yang diketik menjadi satu gitu. Merangkai sebuah hasil yang nantinya menjadi website yang biasa kalian lihat gitu. Lalu di sini selanjutnya, nah ini adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan dalam proses pembuatan sebuah web. Nah, yang pertama ini merupakan yang paling dasar yaitu HTML. HTML itu mungkin pasti ada sih setiap pembuatan website itu pasti ada HTML ini. Jadi HTML itu sebenarnya bukan sebuah bahasa pemrograman, melainkan markup language atau bahasa penandaan yang terdiri dari kumpulan teks. Jadi untuk HTML ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu mungkin kalau yang di sini itu lebih ke JavaScript-nya. Gitu. Lalu yang kedua di sini ada CSS. Ya. CSS itu merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dengan HTML. Jadi CSS itu fungsinya buat apa ya namanya ya, untuk styling lagi itu kode yang sebelumnya ini, yang pertama itu HTML. Kalau cuma HTML doang itu tampilannya cuma biasa doang, kaku seperti itu. Kalau kita tambahin lagi dengan yang namanya CSS, ini kita bisa atur lagi nanti tampilan websitenya seperti apa, seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya PHP. PHP itu bahasa pemrograman yang salah satu bahasa yang wajar ya dikuasai oleh seorang web developer seperti itu. Dan PHP ini juga bisa diintegrasikan dengan bahasa-bahasa lainnya seperti yang tadi, seperti bahasa HTML, JavaScript dan lain sebagainya. Tapi kalau eh, umumnya pemrograman PHP ini digunakan dengan file yang bertipe HTML. Jadi antara PHP ini sama yang nomor tiga ini sama yang nomor satu ini PHP dan HTML ini saling berhubungan. Jadi
PHP ini nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi biasanya berhubungan sama yang pertama yang HTML. Lalu selanjutnya yang keempat ini ada JavaScript. JavaScript itu sebuah bahasa scripting yang berjalan pada sisi klien. Maksudnya adalah pemrosesan script dilakukan sendiri pada komputer user. Jadi biasanya itu JavaScript itu kita pakai itu nanti fungsinya kayak buat nambahin lagi, kayak nambahin animasi-animasi yang ada di sebuah website. Nah, website itu kan biasanya kayak ada animasi-animasi itu. Nah, itu kita tambahin dengan namanya bahasa pemrograman JavaScript. Jadi, seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi bahasa pemrograman dalam sebuah pembuatan website. Nah, nanti kalian bisa cari lagi sendirilah, research-research di Google ada apa aja bahasa pemrograman web itu. Lalu selanjutnya, nah ini ada contoh ya, ada contoh penggunaan HTML. Jadi contoh penggunaan bahasa ini yang pertama. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini ya. Ini diketik di dalam sebuah software kode editor. Nanti saya akan perlihatkan, ini namanya Visual Studio Code. Nanti akan saya praktikkan untuk cara instalasinya. Nah, ini ada contoh di sini penggunaan HTML. Nah, jadi seperti kode-kode seperti itu ya yang menjadi satu. Nah, ini contoh kodenya dan selanjutnya ini adalah hasil outputnya. Nah, outputnya itu masih seperti ini, masih simple banget ya ini HTML ini. Simple banget dan masih belum ada apa ya namanya stylingnya seperti itu. Masih bentuknya hanya seperti ini saja. Untuk styling itu nanti pakai yang namanya CSS. Nah, ini di selanjutnya ada contoh penggunaan CSS. Nah, ini adalah contoh penggunaan CSS. Ini kita seperti menambahkan style ya. Style itu ke dalam kode yang HTML tadi. Nah, ini untuk contoh penggunaannya nanti juga akan saya pastikan untuk penggunaan CSS dan untuk outputnya seperti ini. Nah, tampilannya sedikit berubah ya untuk CSS ini. Dari yang pertama tadi, nah tampilannya seperti ini. Dan ketika kita tambahkan yang namanya CSS, jadi seperti ini. Nah, terlihat dari backgroundnya warnanya berubah, lalu dari layoutnya berubah juga ya, ukuran gambarnya berubah, warna tulisannya juga berubah. Jadi seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk penjelasan teorinya cukup segini ya, simpel sedikit aja, karena kita akan lebih banyak nanti di praktikumnya. Nah, di sini ada link ya untuk referensi materi. Jadi referensi materi ini adalah kumpulan ya dokumentasi yang bisa nanti kalian pelajari. Jadi di dalamnya itu ada apa ya namanya? Seperti pembelajaran lah, pembelajaran seperti itu. eh, Pembelajaran dari bagaimana cara penggunaan HTML, CSS dan nanti di dalamnya juga ada PHP, JavaScript lengkap pokoknya di dalamnya. Untuk proses pembuatan website itu ada semua referensinya di dalam sini. Nanti linknya akan saya kopikan. Nah, itu linknya, link untuk referensi materinya ada di kolom chat. Mungkin saya kasih juga untuk link PPT-nya kalau ini. Oke, mungkin untuk sampai ini seperti itu ya untuk teorinya. Mungkin sebelum kita menuju ke praktikumnya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai teori yang tadi. Dipersilakan. Sambil saya akan kirim untuk ininya, link PowerPoint-nya, link presentasinya.
Nah, itu dia untuk eh, link Canva-nya, link presentasinya bisa diakses semua situ. Kalau yang ingin melihat lagi untuk presentasinya tadi. Dan setelah ini mungkin kita akan lanjut ke praktikumnya. Dan untuk pertama mungkin kita akan install terlebih dahulu apa-apa saja yang diperlukan untuk kita ngoding ya, ngoding nanti. Mungkin kawan-kawan semua bisa disiapkan dulu untuk perangkatnya dan bisa dibuka untuk browsernya seperti itu. Oke, kalau sudah mungkin langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menginstal kode editornya terlebih dahulu. Nah, kode editor yang akan kita pakai di sini itu merupakan Visual Studio Code ya namanya. Jadi bisa searching aja di Google nama kode, cari Visual Studio Code seperti itu. Oke, cari lalu pilih aja yang paling atas atau yang ini ya, yang download. Nah, linknya akan saya kirimkan juga ke kolom chat. Nah, itu dia. Setelah dibuka ini ya untuk link ini, lalu selanjutnya kita pilih nah ini sesuai OS yang kita pakai. Misal pakai Windows ya kita pilih yang Windows, kita pakai Linux pilih yang Linux gitu. Kalau pakai Mac OS pilih yang ini. Nah, karena saya di sini menggunakan Windows, maka di sini saya akan pilih yang Windows di sini. Bisa klik yang ini ya, yang di sini. Langsung klik aja di sini. Nanti akan melakukan download secara otomatis. Bentar saya stop share. Oke, nah ini diinstal dulu ya. Oke, kalau sudah di-download untuk setupnya bisa langsung diinstal aja. Nah, untuk instalasinya ini bisa langsung next 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 aja ya. Ini hiraukan aja, biarin aja langsung next 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 dan install. Nah, karena di sini saya sudah install, maka saya tidak install lagi ya. Untuk kalian bisa langsung next 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 aja lalu klik install dan tunggu hingga prosesnya selesai. Mungkin saya tunggu sampai pukul 2.30 ya untuk penginstalannya. Sambil mungkin kalau ada yang error atau apa bisa langsung ditanyakan aja. Atau kalau ada yang bingung juga bisa ditanyakan. Nah, permisi Kak, itu Ya, download yang mana? Saya lupa. Yang user eh, installer apa? yang tombol ini ada yang ini atau kalau yang ini Ya. juga bisa langsung aja. Bisa klik yang mana ya? Oh, lewat Windowsnya langsung bisa berarti ya? Yang ini bisa diklik langsung diklik Oke, aja. oke. Nanti langsung ke download setupnya.
Sampai sini sudah semua kah untuk install Visual Studio Code-nya? Atau masih ada yang belum? Oke, sudah. Yang lainnya udah semua kah? Sudah Mas. Atau masih ada yang belum install? Oke, oke. Udah pada install semua ya. Kalau gitu, kita lanjut aja ke langkah berikutnya. Oke, selanjutnya kita buka Visual Studio Code-nya tadi ya. Nah, bisa langsung dibuka aja. Kalau pertama kali buka, nah kalau pertama kali buka harusnya kayak gini ya tampilan. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita buat folder dulu aja. Kita buat folder dulu, bebas taruh foldernya di mana. Nah, untuk saya di sini buatnya, saya kasih nama pemrograman web ya. Kalian bebas mau kasih nama apa aja, terserah. Lalu masuk ke dalamnya lagi, saya kasih, oke, nggak usah. Lalu langkah selanjutnya kita bisa open folder sini. Kalau sudah buat folder yang tadi, bisa open folder di sini atau folder yang udah kalian buat tadi di file manajernya bisa di drag aja ke sini. Drag lalu dilepas. Nah, kayak gitu. Atau bisa juga tadi pakai open folder ya. Kalau open folder nanti buka seperti ini sama aja. Kalian klik lalu pilih select folder. Nanti sama aja munculnya. Oke. Lalu selanjutnya kita bakal buat file ya. File nanti di mana kita bakal melakukan pembuatan kodenya. Cara untuk buat filenya ada di sini. Ya, kalian ke sini pemrograman tadi ini folder ya. Ada di sebelah sini. Kalau misal nggak ada, kalian bisa klik ini aja. Nah, ini bisa diklik nanti muncul. Lalu selanjutnya kita klik yang ini. Nah, klik new file. Lalu bisa kalian kasih nama filenya itu index.html. Kasih nama filenya index.html. Lalu selanjutnya di dalam HTML ini ada yang namanya nanti itu tag ya. Kita harus melakukan buka tag. Oke. Tag pertama itu nanti ada tag HTML. Jadi itu merupakan tag pembuka. Caranya untuk melakukan membuka tag itu kalian tinggal ketikkan aja kurung buka. Lalu untuk tag yang pertama itu tag HTML. Nah ini untuk membuka dokumen HTML-nya. Jadi kita buka tagnya itu ketik kurung buka, ketik HTML, kurung tutup. Nanti biasanya kalau kalian buat nama filenya dengan format index, nggak harus index juga sih namanya. Pokoknya formatnya itu .html. Nanti kalau misal kalian ketikkan gini, kurung buka, HTML tutup, nanti ini muncul secara sendiri gitu, otomatis gitu. Ini kurung apa tag penutupnya. Jadi ada tag pembuka itu yang ini,
tag penutup tuh yang ini. Biasanya untuk membedakan itu mana tag pembuka, mana tag penutup itu, kalau tag penutup itu biasanya ada garis miringnya. Seperti itu. Nah, lalu di dalam tag HTML itu ada tag lagi, yaitu namanya head. Head itu nanti berisi kayak apa ya? Mungkin informasi tentang dokumennya itu. Nah, ini sama caranya, tinggal ketik aja kurung buka, lalu ketik head, kurung tutup seperti itu. Nanti muncul tag penutupnya juga di sini. Hmm. Biasanya di head itu nanti kita kasih namanya itu eh, seperti yang tadi, informasi dari sebuah dokumen itu. Kita kasih yang namanya title. Nah, oke, kita kasih title. Ini tuh nanti ngasih judul ya. Ini saya lihatin dulu. Misal kasih nama aja untuk titelnya. Kalian bisa ketikkan isinya di sini ya, di antara tag pembuka dan tag menutupnya. Nah, di sini di antara tag pembuka dan tag menutupnya kalian kasih aja bebas. Ini saya kasih kayak yang tadi ya, saya kasih pemrograman web seperti itu. Lalu di save, kalian save ya, kalian save, kalian save Ctrl S ya, atau bisa di sini save kayak gitu. Jadi setiap kita melakukan perubahan kode yang ada di dalam file index.html ini atau apapun itu, kalian harus save terlebih dahulu sebelum nanti melihat hasilnya. Jadi kalau ingin melihat hasilnya, caranya itu yang pertama, cara yang pertama itu kalian bisa buka di folder yang tadi ya, masuk ke folder yang tadi, lalu klik aja, double klik yang file index.html ini, bisa di double klik. Nah, file index.html ini bisa kalian double klik atau bisa open with browser ya, browser yang biasa kalian pakai, nanti terbuka. Nah, seperti ini masih kosong. Atau cara yang kedua, biar lebih simpel, caranya itu seperti ini. Kita akan download yang namanya ekstensi ya. Nama ekstensinya itu kalau nggak salah open in browser. Nah, namanya ekstensinya itu open in browser. Nah, ini kalian bisa install aja. Di sini karena saya sudah install, di sini tulisannya uninstallnya. Kalian bisa install, klik install, nanti akan mulai proses installnya. Lalu setelah terinstall, nanti kalau kalian klik kanan di sini, nanti muncul ini, open in default browser, atau bisa open in other browser, itu terserah kalian. Biasanya saya klik yang ini, open in default browser. Kalau misal belum install ekstensi yang tadi, yang ekstensi yang open in browser ini, tidak bakal ada ya. Kalau kita klik kanan, open in default browser ini belum bakal ada kalau kita belum install ekstensinya. Mungkin bisa diinstal terlebih dahulu, atau kalau misal masih install ya agak lama mungkin installnya, kalian bisa lakukan langkah yang pertama tadi, masuk ke folder yang tadi, klik kanan, open with browser yang biasanya kalian pakai. Nah, nanti terbuka di sini. Nah,
tadi yang title itu fungsinya apa sih? Nah, kan title itu kita kasih nama tadi pemrograman web ya. Nah, title itu nanti munculnya bakalan di sininya. Hmm. Nanti titelnya itu yang tadi akan mengikuti. Misal kita kasih nama pemrograman web, ya bakal namanya pemrograman web. Misal saya ubah lagi judulnya, di save ya, jangan lupa kalau ingin lihat perubahannya. Terus yang di sini juga di refresh. Nah, maka nanti ininya ikut berubah jadi judul seperti itu. Jadi setiap mau melihat perubahannya, yang di sininya di save, yang di browsernya di refresh seperti itu. Ini saya ubah lagi. Di refresh, nah ikut berubah lagi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Dapat bisa untuk yang pertama ini titel. Kalau kita pakai yang ekstensi ini tadi tuh, kalau kita ini lebih simpel ya cara kita lihatnya. Tinggal klik ini aja. Itu 14 nanti otomatis terbuka. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut lagi ya ke step berikutnya. Jadi itu yang pertama tadi untuk titel. Kalau yang ada pertanyaan bisa langsung aja ya, bisa open mic langsung atau ketikan di kolom chat langsung aja nggak apa-apa. Sambil saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan juga boleh. Oke, lalu untuk selanjutnya adalah teks selanjutnya ya. Untuk teks selanjutnya yaitu body. Nah, sini body ya. Nama tagnya itu body. Jadi body itu fungsinya buat apa? Body itu kita, jadi semua konten yang ada di website kita yang menggunakan HTML itu tadi, itu nanti bakal ada di dalam tag body ini. Jadi semua konten ya, semua konten yang bakal muncul seperti yang tadi ini. Nah, yang ada di sini itu tadi, yang contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini, training pemrograman web, lalu ada gambar, dan ada tulisan itu semuanya kita tulis di dalam tag yang namanya body. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk fungsi dari tag body. Nah, mungkin saya isikan untuk yang pertama sini, mungkin saya akan kasih judul. Nah, untuk penulisan judul itu ada yang namanya tag, namanya itu H1 sampai H itu ada H1 sampai H6. Jadi H1 itu yang paling besar, sampai H6 itu yang paling kecil. Dan semua tulisannya, kalau kita gunakan tag H ini, tulisannya defaultnya bold ya atau tebal. Saya kasih tag H1, lalu saya kasih judul namanya seperti ini. Jadi di atas pemrograman web itu saya save, lalu di browsernya kita refresh. Nah, maka akan muncul untuk ini ya, judul pemrograman web seperti itu. Nah, ini tag H1 itu yang tulisannya paling besar. Misal saya tambahkan lagi untuk tag H2. Nah, H2
Oh ya, dan untuk penulisan ini, penulisan tag itu kita nggak mesti harus tulis dulu dengan kurung buka H2 itu nggak. Kita ketik langsung aja H2 atau tag apapun yang lainnya. Di sini tuh nanti secara otomatis muncul ya. Misal kita ketik H2, lalu kita klik tag. Nah, nanti langsung terbuat untuk tag pembuka dan tag penutupnya. Nah, di sini saya ketikkan H2, saya tuliskan mungkin judul yang sama ya, pemrograman web. Web. Saya save, lalu dilihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini berbeda ya untuk H1 dan H2. H1 ini yang atas, yang ini lebih besar untuk tulisannya, dan ini ada H2 itu tulisannya lebih kecil. Jadi itu untuk tag, untuk biasanya H ini untuk judul ya, kita pakai untuk judul. Jadi ada H1, H2 sampai H6 yang paling terakhir. Lalu untuk tag H ini ada lagi juga yang namanya itu HR. HR itu untuk kita memisahkan konten. Biasanya itu untuk pemisahan kontennya ini bentuknya garis ya. HR ini nanti memunculkan garis di bawah sini. Nah, jadi ada muncul garis. Itu untuk tag HR. Nah, mungkin kita sambil belajar di sini, kita bisa sambil buka juga untuk dokumentasinya yang ada di Wetrisco tadi, yang linknya saya kirimkan tadi. Tinggal buka aja di sini, yang tutorial Learn HTML. Nah, di sini ada lengkap untuk semua ini ya. Misal eh, saya ingin gunakan apa ya, mungkin kalian ingin input media. Media ini, oh, jangan media. Nah, image saja ya. Nah, di sini lengkap. Misal kita ingin muncul gambar, di sini ada caranya, ada kodenya. Kita pakai kode apa untuk input gambar? Di sini diperlihatkan. Kodenya pakainya IMG SRC seperti itu. Nah, di sini lengkap untuk dokumentasinya ada. Misal ingin memunculkan yang lain, ingin memunculkan tabel, di sini juga ada untuk langkah-langkahnya atau kodenya di sini diperlihatkan. Oke, mungkin saya lanjutkan yang di sini terlebih dahulu. Dan sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai yang tadi. Apakah sudah pada bisa untuk membukanya, lihat hasil yang ini sudah bisa, atau masih ada error atau apa? Mas itu kok yang di situ ada garisnya itu gimana buat garis itu? Kalau garis ini kita kasih ini ya, namanya di sini HR. Bisa ketik aja HR gitu. Lalu tab. Kalau di save, kalau di save nanti dia muncul garisnya ini. Nama tagnya itu HR. Nama tag biar muncul garis. Mungkin di sini saya kasih link ya untuk tag-tag yang ada di HTML. Sebentar. Nah, itu link. Di situ di dalamnya itu ada kumpulan dari tag-tag yang ada di HTML beserta fungsi-fungsinya. Yang tadi ada head itu fungsinya untuk apa, title fungsinya untuk apa, body untuk apa, lalu tadi ada H juga, H1 sampai H6, lalu ada HR, seperti itu. Di sini lengkap untuk nama tagnya, lalu fungsinya, dan juga contoh penggunaannya, serta hasilnya.
Kalian juga bisa lihat yang ada di sini, yang di Waitress School tadi juga bisa. Oke, mungkin saya lanjut lagi. Oh ya, untuk HTML ini selain kita ketik secara manual seperti tadi, itu ada cara cepatnya ya. Cara cepat untuk biar formatnya kita nggak harus ngetik satu-satu HTML, lalu head, lalu body, nggak ngetik satu-satu. Caranya itu kita bisa munculin aja tanda seru, lalu di enter. Nah, nanti langsung muncul ya untuk format dari HTML-nya itu. Mulai dari paling atas HTML, head, lalu body nanti muncul secara otomatis. Kalau kita ketikkan tanda seru, lalu di enter. Nah, itu cara cepatnya kalau mau munculkan tag-tag yang tadi. Tapi kalau untuk kontennya nggak muncul sendiri ya. Untuk kontennya tetap harus kita isi secara sendiri, manual. Mungkin ini saya kasih nama portofolio aja ya. Oh ya, ada satu lagi, satu ekstensi yang bakal memudahkan kalian ya. Karena kalau kita ngetik itu misal kita udah punya sebuah kode yang panjang banget gitu ya. Nanti bakal kelihatannya tuh nggak rapi. Di sini ada satu ekstensi lagi yang bakal bikin teksnya itu atau kodenya itu rapi kalau kita save. Jadi kalau kalian tadi lihat ya, ketika saya save itu kok berubah gitu. Tadi kan awalnya gini, masih kayak gini ya. Tadi waktu saya save itu dia tadi eh, tata letak dari ininya berubah ketika saya save. Seperti itu berubah. Nah itu saya pakai ekstensi yang namanya ini Prettier. Hmm, Prettier itu jadi kalian bisa otomatis merapikan ininya kodenya ketika kalian save filenya seperti itu. Nah ini juga bisa silakan diinstal juga untuk ekstensinya. Opsional aja sih, boleh diinstal, boleh juga nggak diinstal, itu bebas. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi ke editornya, masuk ke dalam tag body ya untuk kontennya. Mungkin yang pertama di sini akan saya kasih judul terlebih dahulu, judulnya sama portofolio. Lalu di bawahnya nanti di bawah portofolio ini saya ingin kasih yang namanya mungkin gambar. Bukan. Waduh. Saya kasih yang namanya gambar ya. Jadi kalau kita ingin memunculkan gambar di dalam HTML ini kita perlu ya tag yang namanya img. Nah, img. Jadi nanti kalau kita ketik ini img, nanti bakal muncul dua ya. Kalian bisa ketikkan aja img lalu klik enter. Nanti otomatis ya seperti itu. Jadi di sini ada dua apa ya namanya? Eh, yang kebaca tambahan ya ada di dalamnya. Kalau kita ketik IMG nanti muncul di yang pertama di sini ada SRC. SRC itu nanti eh, file kita itu nanti letaknya ada di mana nanti kita masukkan dalam sini untuk direktorinya. Lalu yang kedua itu ALT. ALT itu untuk ngasih penjelasan. Nanti saya lihatin. Oke. Mungkin yang pertama di sini kita ke SRC-nya terlebih dahulu. Mungkin sebelum itu kalian bisa buat dulu folder ya, yang namanya folder IMG. Nanti supaya lebih rapi aja untuk foldernya biar nggak berantakan isinya. Oke, yang pertama kalian buat folder yang namanya IMG, lalu selanjutnya kalian tentunya harus punya gambar ya. Ini saya cari gambar dulu.
Kalian bisa cari gambar diri kalian ya nanti karena ini bakal dipakai buat portofolio. Kalian bisa cari gambar kalian lalu dimasukkan ke dalam folder IMG. Sini saya pakai gambar prototype dulu ya. Oke, copy gambarnya lalu dipastekan ke dalam folder IMG-nya. Nah, di sini paste. Oke, setelah itu untuk src-nya karena ini kan ada di dalam folder lagi ya. Gambarnya itu ada di dalam folder lagi yang namanya IMG. Jadi kita perlu nambahin yang namanya itu di depannya ini IMG slash baru nama filenya. Lalu di save. Lalu dilihat hasilnya. Oke, seperti ini. Nanti muncul gambarnya. Oke, sampai situ. Mungkin selanjutnya untuk ALT ini fungsinya apa? ALT ini fungsinya misal kita isi ALT itu bisa diisi apa aja ya. Yang penting bisa diisi kata. Misal saya kasih gambar singa. Jadi ALT ini fungsinya nanti kalau misal gambarnya nggak kebaca, dia akan ngasih yang namanya keterangan. Kalau ini saya kasih salah ya, maksudnya namanya lion1.jpg, saya hilangin n-nya. Nah, di sini dia bakal ngasih keterangan gambarnya, gambar singa. Gambarnya nggak muncul, tapi dia ngasih keterangan. Nah, sini kita bisa lihat gitu loh. Kalau ada error di gambarnya, kenapa nggak muncul, dia kasih keterangan di sini, nama gambarnya. Kalau misal nggak kita kasih ALT, ya dia nanti nggak bakal muncul apa-apa. Kita nggak bakal tahu di situ harusnya ada gambar. Nah, salah-salah. Nah, kalau nggak kita kasih keterangan ALT di situ, kita nggak bakal tahu di sini harusnya ada gambar seperti itu. Jadi untuk ALT ini bisa diisi aja ya, lebih baiknya gitu. Biar tahu ada gambar yang nggak masuk gitu loh. Kasih gambar sini. Oke. Lalu setelah gambar di bawahnya akan kita kasih mungkin apa ya? Oh, paragraf terlebih dahulu. Kita kasih paragraf. Paragraf itu kalau kita nama tagnya itu di dalam HTML itu P ya. P itu singkatan dari paragraf. Lalu kalau kita enter nanti ke buat sendiri P-nya sini kasih aja terserah ya. Saya cari dari di Wikipedia aja sini. Oke, saya kopikan lalu di save. Nah, setelah di save kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul ya di bawah ini ya untuk paragrafnya. Singa adalah bla 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 seperti itu. Oke, itu untuk paragraf tadi bisa kalian isikan apa aja ya sesuai menggambarkan gambar yang kalian tampilkan di sini. Lalu setelah tag P, mungkin saya akan kasih yang namanya itu list ya, list di bawah. Untuk list kita pertama membutuhkan yang namanya UL ya. Bebas sih ada banyak sebenarnya ada UL dan OL ya. Kalau UL itu listnya yang kita tampilkan nanti itu
dalam bentuk biasanya nanti munculnya titik seperti ini saya lihatkan. Ini kalian bisa isi aja apa nama misal nama mungkin kelas asal sekolah jangan gini, salah. Setelah UL kalian kasih lagi yang namanya LI ya. Jadi UL itu untuk membuat listnya, LI itu untuk menentukan item yang ingin kita tampilkan. Asal item pertama itu kita kasih nama singa ya. Lalu kita buat lagi listnya. Yang kedua asal aja ya. Kalian bisa tulis asal sekolah, mungkin sini saya isikan nama kalian, sini asal sekolah, saya isi bukan aja. Lalu yang ketiga umur 5 tahun. Oke, jadi ini untuk list ya. Jadi pertama tagnya itu ada UL itu untuk membuat daftarnya, LI itu untuk membuat apa namanya? Untuk membuat item dari listnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti listnya itu di sininya titik, 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 titik. Kalau kita ingin membuat angka, kita pakai yang namanya OL. OL. Kalau ingin yang di depannya angka, kita pakai yang namanya OL. Nah, nanti di sini depannya angka. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau UL tadi itu titik ya. Oke, sampai sini terlebih dahulu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin masih bingung mengenai yang sebelumnya, cara soal gambar atau yang lainnya. Silakan. Oke, silakan. Tanya apa tuh? Untuk tugas portofolionya itu nanti individu ya. Jadi masing-masing dari kalian tuh punya satu web portofolio yang isinya ya nanti ada biodata kalian, lalu project-project kalian dan lain sebagainya. Jadi untuk tugas portofolionya nanti, web portofolionya nanti itu individu. Masih bingung dari yang mulai masukkan kode mereka sampai masukkan gambar. Oke, masih bingung ya. Oke, mungkin saya jelasin lagi dari awal ya, secara pelan-pelan. Dari yang awal ini adalah tag HTML ya. Jadi dari awal hingga akhir. Jadi tag yang harus ada untuk kita membuat sebuah dokumen HTML itu tentunya yang pertama itu tag HTML itu sendiri. Ini mungkin saya komen dulu ya. Saya ketik lagi dari awal. Jadi tag yang pertama kalian butuhkan ketika membuat sebuah dokumen HTML, tentunya yang pertama itu tag HTML. Kalian buka terlebih dahulu, cara buka tag HTML itu kalian ketik kurung buka HTML kurung tutup. Nah, nanti otomatis ya. Kalau kalian buat filenya formatnya .html, nanti dia otomatis terbuat untuk tag penutupnya. Ini yang pertama, tag HTML itu untuk membuka dokumen HTML itu sendiri. Nah, ini yang pertama, tag HTML.
Ini meta ini sebenarnya kita abaikan terlebih dahulu ya. Anggap aja meta ini nggak ada. Oke. Yang pertama yang paling penting untuk membuat sebuah dokumen HTML, di sini kita buka tag HTML-nya terlebih dahulu. Oke. Setelah tag HTML, yang kita perlukan selanjutnya, tag berikutnya adalah head. Head itu adalah tag pembuka ya. Tag yang berisi informasi tentang dokumen HTML kita itu sendiri. Misal kita buka tag head, ketikkan aja head lalu ketik tab. Nah, di dalamnya ini bisa kita berikan informasi berupa judul. Judul itu tagnya kalian ketikkan aja title, title lalu kalian kasih nama bebas ya. Kalau tadi sini saya buat itu judul dari dokumen HTML itu portofolio. Nah, kalau saya save ini, lalu saya buka di browser yang tadi. Nah, tag portofolionya, titelnya itu tadi munculnya di mana kok nggak ada, masih kosong ini. Nah, titel yang tadi itu munculnya di sini ya. Kalau kalian lihat pointer saya atau kursor saya, sini munculnya sini, portofolio di sini ya. Nanti munculnya di sini. Titel itu bakal mengubah eh, judul yang ada di sini. Oke, lalu selanjutnya ini untuk head sementara selesai dulu sampai titel. Lalu yang selanjutnya itu ada body. Nah, jadi untuk tag body ini nantinya tag body ini akan berisi semua konten yang akan berada di website kita. Jadi semua konten yang ada di website kita itu isinya di body, jangan isi di head ya, karena nanti nggak muncul. Jadi isinya di body. Oke, lalu di dalam body itu nanti kita isi konten-konten yang akan kita masukkan. Misal yang pertama kita butuhkan mungkin saya kasih judul terlebih dahulu. Nah, judul itu biasanya kita pakai tag itu yang namanya H1 atau H berapapun sampai H6 maksimumnya. Jangan pakai P karena kekecilan ya. Kita pakai H1 aja. Ini untuk judul dan yang paling besar juga. Misal kita kasih nama lagi portofolio. Di save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, nanti muncul di sini judulnya portofolio seperti itu. Jadi itu dia untuk tag H1 ya, untuk judul. Oke. Lalu selanjutnya karena kita mungkin akan buat portofolio dan portofolio itu biasanya mungkin judul, kalau nanti muncul gambar ya, gambar. Jadi untuk memunculkan gambar kita perlukan yang namanya tag berikutnya, yaitu tag IMG. Nah, tag IMG ini kita ketikkan aja IMG lalu klik tab atau enter. Nanti dia tergenerate secara otomatis. Di dalamnya ada src dan juga alt. Kalau src ini nanti kita isikan direktori dari file kita. Nah, mungkin tadi belum, anggap aja folder ini belum ada. Nah, nanti kita buat folder lagi di sini, klik aja, klik folder ini, lalu kasih nama IMG seperti itu. Lalu di dalam folder IMG-nya, kalian kasih gambar kalian, seperti itu, gambar yang kalian punya. Sini saya sudah masukkan salah satu gambar di sini. Nah, itu kalian bisa masukkan aja gambar kalian ya. Lalu setelah sudah dimasukkan gambarnya, kita masukkan direktori dari file itu atau di mana sih file itu berada dengan cara di sini ketik ya, nggak bisa kalian open terus kayak gitu, nggak bisa. Kalian harus ketikkan secara manual img karena tadi di dalam folder img lalu slash nama filenya. Nah, ini sudah otomatis karena di dalamnya juga ada filenya. Lalu kalian save aja, di save dan dibuka di sini. Nanti gambarnya muncul. Oke. Lalu berikutnya, oh ya ini ada ALT. Jadi ALT itu fungsinya untuk memberikan keterangan. Nanti ketika gambar kita itu nanti kalau nggak muncul, nanti ada keterangannya lah setidaknya. Untuk memberitahu kita kalau di situ nanti ada gambar.
Sini saya kasih keterangan lagi gambar singa. Saya save. Sementara kalau kita save ini SRC-nya betul dan gambarnya muncul, nanti tulisan ALT gambar singa ini nggak akan muncul. Nah, nggak akan muncul gambar singa. Tapi kalau misal kita ada salah sehingga gambarnya nggak muncul, nanti yang muncul ada ALT-nya. Nanti memberikan keterangan di sini. Sementara kalau nggak kita kasih ALT-nya atau ALT-nya kita kosongin, nanti nggak akan ada penjelasan apapun. Kita nggak bakal tahu di sini seharusnya ada gambar. Jadi seperti itu. Jadi saat ini kita isikan aja lah. Ya. Dan juga ininya jangan salah, ya, biar gambarnya muncul. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah gambar, sini saya kasih keterangan mungkin di gambarnya. Saya kasihkan nanti keterangannya itu bakal dalam bentuk paragraf. Jadi saya pakai tag di sini yang namanya tag P, ya. Tag P di sini atau P itu paragrafnya. Sini, lalu untuk paragrafnya saya isikan, tadi saya cari di Wikipedia, singa itu apa ya. Nah, lalu saya kopikan di sini, lalu di save. Nah, misal ini kan mungkin nggak rapi ya, ini nggak kelihatan gitu, teksnya tembus ke sana. Jadi sini ada cara biar teksnya itu bisa rapi, kelihatan itu di sini. Caranya itu adalah kita ke atas ya, di sini ada tab-tab yang banyak ini, ada file, edit, selection, view, go, run, terminal, help. Kita pilih yang view, lalu klik aja yang ini, yang word wrap, atau bisa klik di keyboard itu ALTZ. Langsung saya klik aja. Nah, maka nanti teksnya otomatis ya akan, pokoknya nggak tembus lah, nggak tembus sana, kelihatan di sininya. Oke, di sini saya save dan nanti akan muncul di sini. Nah, di sini kelihatan tadi tulisan yang sudah kita ketik tadi, atau copy ya. Nanti muncul dalam bentuk paragraf. Jadi untuk paragraf kita pakai P, jangan pakai H1 ya nanti karena kebesaran. Lalu untuk selanjutnya mungkin di bawahnya nanti kita kasih list ya, kasih list mungkin. Sini kalau listnya kalian ingin pakai yang bulat tadi bisa pakai UL. Saya contohkan dulu. UL, lalu di dalam UL. Jadi UL itu fungsinya untuk generate daftarnya ya. Jadi, kalau kita ingin menambahkan itemnya kita perlu yang namanya LI. Oke, LI. Mungkin yang pertama nama singa ya. Lalu yang kedua lagi, oh ya ini bisa di copy ya. Ini bisa kita copy tanpa kita drag, maksudnya tanpa kita apa sih namanya? Blok gitu. Tanpa kita blok, kita tinggal arahkan aja kursornya ke baris yang ini. Kita bisa copy dengan cara kalian klik di keyboard ALT, Shift, dan bawah. Nanti ke copy seperti itu untuk tulisannya. Lalu selanjutnya mungkin yang kedua kita kasih asal ya. Kalian mungkin bisa isi asal sekolah. Oke. Lalu yang ke selanjutnya mungkin umur. Kalian bisa isi bebas apapun. Tidak harus sama seperti punya saya. Oke, seperti itu. Mungkin ini terlebih dahulu untuk listnya. Kalau kita lihat hasilnya di sini nah, muncul ya untuk listnya. Sini kalau kita pakai yang UL tadi munculnya dia icon bulat ya. Di sini munculnya icon bulat. Kalau kita mau ganti, misal kita mau ganti pakai angka, kita pakai namanya OL. Nah, di sini seperti itu. Oke, sampai sini mungkin sudah paham atau masih bingung? Boleh ditanyakan saja.
Kalau mau angka tadi ya, angkanya ini sebenarnya ke generate secara otomatis sih. Jadi kalau misal kita buat OL, lalu di dalamnya ada list, ada daftar item apa saja yang kita tambahkan, nanti itu ketulis secara otomatis. Kalau kita mau pakai yang angka tadi, kita pakai OL. Hmm, OL di sini. Lalu di dalamnya ada list LI, baru kita tutup lagi. Kita pakainya OL. Kalau mau yang angka pakainya OL. Kalau mau yang icon bulat tadi, kita pakainya UL. Nah, ini kalau pakai UL munculnya icon bulat. Kalau pakai OL, kalau pakai OL munculnya angka. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Dan di HTML-nya ada tag ya. Ini tag tambahan aja sih untuk kasih animasi sedikit ya. Nama tagnya itu Marquee ya. Marquee E-nya 2. Misal kita kasih di sini, nanti dia teksnya berjalan. Oke, jadi ini untuk masih HTML ya, jadi masih belum kita otak-atik untuk style dari dokumennya atau websitenya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Sebenarnya masih banyak lagi ya untuk tag di HTML. Cuma kalau kita bahas semua mungkin akan lama gitu. Masih banyak banget. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri lah untuk tag-tag yang ada di sini. Oke, mungkin kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin selanjutnya kita akan styling ya, styling sedikit dari ini, dari HTML yang sudah kita buat. Kita bakal kasih style ya, biar ini nggak terlalu kaku ya. Mungkin kita ingin biar ini dihapus dulu aja. Oke. Mungkin kita pengen edit ini biar tulisannya itu ke tengah, gimana caranya? Gambarnya juga ingin kita kecilkan, itu gimana caranya? Kita bakal styling dengan pakai yang namanya CSS. Oke, jadi untuk CSS itu pakai pakai CSS itu ada dua cara ya, tiga sih. Ada tiga. Yang pertama itu kalian bisa tambahkan langsung di dalam ininya tag yang kalian buat. Cuma itu cara yang paling tidak disarankan karena nanti nggak rapi ya hasilnya. Misal kita ingin kasih style di sininya, di judulnya mungkin pertama kita kasih warna yang di sini kan warnanya hitam. Kita ingin kasih style mungkin warna merah. Kita kasih namanya di sini kita tambahkan properti di dalamnya di sebelum kurung tutup yang pertama di sini. Nanti tag pembuka sebelum kurung tutup kita tambahkan tulis aja style. Style nanti style sama dengan lalu petik dua.
Kalau kita ingin ubah warna itu ada namanya property color. Color, lalu kita masukkan ininya. Warna merah kita tuliskan aja red. Oke, seperti itu. Jadi di sini ada tambahan property style sama dengan lalu petik 2 color titik 2 lalu kita isikan warnanya. Sini karena saya mungkin pilih warna merah bisa tulis red lalu petik 2 lagi. Kalau kita lihat hasilnya, nah di sini nanti tulisannya berubah warna jadi warna merah. Nah, itu untuk penggunaan CSS yang pertama ya. Jadi kita tambahin langsung di dalam tag HTML-nya. Tapi cara yang pertama ini nggak disarankan karena jadinya nanti bakal berantakan banget untuk dokumen kita. Oke, mungkin saya perlihatkan untuk cara yang kedua. Cara kedua ini nanti bakal sedikit lebih rapi ya. Cuma kalau misal kita tambahkan pakai cara yang kedua ini, nanti dokumen kita ini bakal panjang banget. Cara yang kedua ini kita tambahkan di dalam head. Jadi head itu selain kita bisa ini title ya, selain informasi judul di sini, kita bisa tambahkan juga nanti untuk styling kita bisa tambahkan di sini. Caranya sama ya, kita tinggal buka text style. Nah, kita buka text style sama ya tag pembuka lalu tag penutup. Nah, untuk stylenya kita masukkan di antara tag pembuka dan penutup. Kita enter aja sama seperti tadi, enggak sama. Caranya kita tuliskan terlebih dahulu properti uh, mana yang ingin kita ubah. Misal kita ingin ubah H1 di sini. Jadi kita ketikkan di sini H1. Ketik H1, spasi, buka kurung kurawal, dan jangan lupa tutupnya. Lalu di enter ya. Jadi di enter ini kurung kurawal pembuka, ini kurung kurawal penutupnya. Nah, di antara kurung pembuka dan penutup kita tambahkan properti kita ingin mengubah itu tulisannya bakal seperti apa. Misal kita ingin mengubah warnanya tadi, kita pakai color ya. Pakai color, kita isikan, lalu mungkin warna biru ya, ganti warna biru, di save, dan di refresh. Nah, nanti tulisannya berubah jadi warna biru. Misal kita ingin tulisannya supaya di tengah, kita tambahkan properti namanya text align. Kita kasih center. Nah, nanti tulisannya bakal di tengah. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan. Mungkin masih bingung cara stylingnya. Bisa ditanyakan aja. Oke, mungkin sambil saya lanjut ya. Oke, jadi itu untuk cara kedua itu kita tambahkan di sini. Kalau cara ketiga, kita bakal buat satu file baru lagi. Satu file baru lagi ini kita buat aja di yang sini ya, jangan yang di dalam IMG, di sini aja. Kita buat satu file baru lagi, kita beri nama style, lalu formatnya itu .css. Nah, jadi ini untuk styling kita buat satu file baru. Jadi untuk style.css. Jadi nanti kita akan taruh semua style kita itu di dalam file yang ini. Jadi tidak jadi satu dengan HTML. Jadi untuk HTML ya HTML, untuk styling dengan CSS ya di sini dengan di dalam file ini gitu. Mungkin yang ini saya hapus aja ya. Atau biarin dulu deh. Oke, jadi untuk cara styling yang di sini, styling ketiga ini,
Ini cara yang biasanya digunakan ya, karena lebih rapi gitu. Oke, cara yang pertama itu kita hubungkan terlebih dahulu, karena kalau nggak kita hubungkan antara file ini dan file ini nanti nggak kebaca. Misal saya ingin ubah apa ya, ukuran gambar aja deh. Nah, cara ubah ukuran gambar itu harusnya dengan gini ya. Kita ketikkan dulu properti mana yang ingin kita ubah. Di sini img, maka saya ketikkan img terlebih dahulu, lalu kita masukkan width. Width itu panjang. Misal saya kasih 200 pixel. Oke. Bingung di penambahan warna. Kalau penambahan warna, caranya mungkin langsung yang di sini aja ya. Ini hapus aja. Mungkin langsung yang di sini, kita langsung ubah di sini ya. Pakai cara yang ketiga langsung aja. Jadi kalian buat file baru dulu aja. Buat file baru di sini, di dalam folder ini namanya style.css. Lalu kalian buka di kode editornya. Buat kode namanya style.css. Oke, kalau sudah membuat file, nah di dalam file yang ini, karena kita kan pengen ubah warna dari judulnya. Saya ingin ubah warna dari judulnya, karena judul pakai tag namanya H1. Di sini kita tulis H1, kurung kurawal, buka tutup, kita enter. Lalu kalau ingin ubah warna, itu kita pakai yang namanya color. Color, ini di enter aja, nanti otomatis ada titik dua dan jangan lupa titik koma. Lalu di antara titik dua dan titik komanya kita isikan warna apa yang ingin kita pilih gitu. Misal saya ingin pilih warna merah, dan saya isikan aja red. Atau kita bisa pakai kode ya, kode warna. Nah, ini langsung muncul. Misal kalian ketik kode warna, di sini muncul ya lengkap. Ini bisa kalian isikan di sini. Kalian bisa kopikan, misal saya pilih warna ini ya, crimson. Saya kopikan yang ini, atau yang ini juga bisa nih. Yang ini, cuma yang ini aja ya. Yang ini saya kopikan kodenya, lalu saya paste di sini. Nah, ini sama sama dengan kita tuliskan kok nama warnanya. Nah, saya pakai kode ini, saya save, saya refresh. Loh, kok belum muncul? Kenapa? Kenapa belum muncul? Karena ini kan filenya berbeda, sementara filenya di sini masih belum kita hubungkan. Nah, cara hubungkannya itu ada di kolom head ya, di tag yang head. Kita isikan di setelah titel aja. Setelah titel ini kita kasih namanya link. Kita kasih namanya link. Misal kita ketikkan link, ya, ketik aja link, lalu klik tab. Href-nya itu kita isikan nama filenya ini beserta formatnya. Isikan aja style.css. Setelah kita isikan, udah ya, di save, terus di refresh. Nah, nanti warnanya baru terbaca. Jadi kalau mau ubah warna, kita pakai kodenya yang ini, color titik dua, terus ini warna apa yang pengen kita pakai, jangan lupa pakai titik koma. Seperti itu kalau pengen ubah warna tulisannya. Kalau kalau pengen ubah warna background nanti beda lagi. Oke, wah, sudah jelas untuk merubah style warna tulisan. Jadi kalau kita misal punya dua file ini, file HTML dan CSS-nya berbeda,
Jangan lupa dihubungkan ya. Dihubungkan di sini kita tambahkan lagi kodenya link. Ketik aja link nanti muncul langsung otomatis. Link lalu klik spasi atau tab nanti otomatis lalu diisikan di href-nya nama filenya ini, nama file .css gitu. Oke, apakah sudah paham untuk styling warna? Oke, gimana? Apa sudah paham untuk styling warnanya? Sudah bisa kah? Oke, mungkin sambil saya lanjutkan ya. Sambil saya lanjutkan untuk styling berikutnya. Oke, mungkin tulisannya ingin saya tengahkan ya. Caranya, kalau ingin tulisannya di tengah, kita pakai properti namanya text align. Setelah text align, lalu kita pilih kalau ingin di tengah ya kita pakai center gitu. Nanti tulisannya jadi di tengah. Kalau misal kita isikan kanan atau right, eh, misal kita isikan right, nah tulisannya bakal di kanan. Jadi kalau pengen di tengah kita isikannya center. Kalau justify rata kanan kiri ya, jadi nggak bakal kelihatan sih, sama aja tetap di kiri. Jadi kita isikan center. Nah, nanti tulisannya bakalan di tengah. Terus kalau ngerasa ini tulisannya masih kurang besar, untuk judulnya kurang besar, ini juga bisa kita rubah juga di sini. Kalau kita ingin ubah ukuran tulisan, di sini kita pakai namanya font size. Nah, font size. Lalu kita isikan ukurannya. Mungkin di sini saya pakai ukuran pixel aja ya. Di sini saya isi mungkin 30 pixel. 30 pixel ya sini. Kok lebih kecil. 50 pixel ya. Nah, tulisannya nanti lebih besar. Nah, kayaknya kebesaran ini 40 aja. Hmm. Untuk merubah ukuran dari tulisan, kita pakai font size di sini. Oke, itu ya untuk kita mungkin ini untuk styling yang judulnya cukup. Mungkin selanjutnya kita akan styling yang gambarnya. Mungkin kan di sini gambarnya agak kebesaran ya, kita akan ubah ukurannya. Oke, untuk styling yang gambar, kita karena kita ingin mengubah gambar, maka tag di sini kan gambar itu img. Maka di sini kita kasihnya di sini juga img. Img, buka, kurung kerawal. Lalu untuk merubah ukuran gambar, kita bisa pakai yang namanya width. Width di sini bisa kita isi. Kita bisa pakai width doang, atau kita bisa pakai height doang, atau bisa pakai keduanya. Misal width-nya, kalau kita misal kita isi width doang, nanti height-nya otomatis ke ituin sendiri ya, karena kan gambar ini kan punya resolusi ya, atau rasio berapa banding berapa nanti.
itu bakal generate sendiri. Untuk misal kita isikan width-nya, height-nya nanti bakal generate sendiri sesuai rasio gambarnya. Saat sini saya width-nya saya isikan 300 pixel. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Kecilan kayaknya. 500. Nah, segini saya isikan 500 pixel ya untuk ukuran dari gambarnya. Kalau misalnya gambarnya kita pengen ke tengah, caranya beda ya. Kita nggak bisa pakai yang sama, text align ini nggak bisa. Nah, nggak ngaruh ya. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama kita langsung di HTML-nya, di sebelum gambarnya kita kasih center aja. Nah, di sini kita kasih center. Jadi di sebelum IMG itu kita kasih tag pembuka dari center, dan setelah IMG kita kasih tag penutup dari center. Jangan ditaruh di bawah sini ya. Sini dulu gitu. Jadi setelah IMG dikasih di situ. Nah, nanti gambarnya ke tengah. Jadi jangan senternya ditaruh paling bawah, nanti semuanya ke tengah. Nah, seperti itu. Kalau misal gambar doang yang ingin kalian tenahin gitu, kalian kasihnya di sini. Seperti itu. Atau cara kedua, agak ribet sih. Cara kedua itu kita tambahin di sini, yang nggak ribet juga. Caranya kita kasih margin. Jadi margin kiri dan margin kanan. Margin itu kayak apa ya margin? Margin itu kayak ruangan ya, ruangan kita kasih space gitu. Anggap aja kita kasih space di sekitar gambarnya. Jadi karena yang ingin kita kasih space itu sebelah, biar ke tengah itu berarti kita kasih space-nya itu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi kita pakai margin right ya, kita isi auto aja. Lalu margin left, jadi margin kanan dan kirinya kita kasih auto. Nah, cuma kalau kayak gini doang dia nggak berubah ya. Jadi kita tambahin satu lagi properti yang namanya display, lalu isi yang blok, isikan blok seperti itu dalam displaynya. Nah, nanti baru ke tengah untuk gambarnya. Nah, di sini juga ada penjelasan ya dari struktur dasar CSS. Mungkin ini kalian bisa pelajari juga. Jadi seperti tadi, ini itu ini itu namanya apa, ini namanya apa, dan ini namanya apa. Saya akan kirimkan juga untuk linknya. Oke. Ini mungkin sampai gambar sini ada pertanyaan. Cara, Pak. Oke. Oh iya, ada satu lagi properti buat gambarnya supaya sudut dari gambarnya itu nggak lancip ya. Ini kita kasih namanya border radius. Dan di sini kita border radiusnya itu diisikan mungkin coba 30% ya. Di sini untuk border radius kita isikan dalam bentuk persen. Nah, nanti gambarnya bakal sedikit melingkar, cuma ini terlalu. Jadi kita kurangin lagi. Oke.
Oke, mungkin segini. Kalau kita tambahkan properti lagi yang namanya border radius, nanti gambarnya akan sedikit ini ya, sudut-sudutnya itu nggak bakal terlalu ngotak. Jadi itu untuk gambar, lalu selanjutnya mungkin kita bakal edit untuk ininya, paragrafnya ya. Paragrafnya akan kita edit lagi. Oke. Untuk paragraf, sini kita kasih aja, karena paragraf kan nama tagnya P, ya. Jadi kita isikan P. Nah, P lalu ini, misal, apa ya? Hmm, oh ini aja. Misal kita ingin kasih, mungkin tulisannya ini terlalu mepet ya, antara margin kiri dan margin kanannya itu terlalu mepet. Mungkin kita kasih aja margin kiri dan kanannya. Oke, margin kiri dan kanannya kita kasih, mungkin kirinya 20, kanannya juga 20, supaya tulisannya ini gak terlalu mepet. Oke. Dan juga mungkin kita tengahin aja ya, kita kasih text align nih, kasih text align center. Hmm, oke, gitu. Dan mungkin kita pengen kasih jarak gitu supaya gambar dan tulisannya itu juga nggak terlalu mepet ini, jarak di antara ininya. Supaya nggak terlalu mepet itu kita kasih yang namanya margin juga ya. Jadi kita kasih nama margin top. Margin top mungkin berapa? 20 pixel mungkin, terlalu sedikit, 40 aja. Nah, oke, segini. Jadi kalau ingin kasih jarak itu kita pakainya margin. Lalu selanjutnya mungkin untuk paragrafnya cukup segini untuk editnya. Hmm, oke. Mungkin selanjutnya itu untuk listnya ya. Untuk listnya mungkin akan kita kasih styling juga. Untuk listnya mungkin kita tengahin aja ya. Ini kasih di sini aja tuh. Hmm. Wah, ini kita kasih margin kirinya aja kalau mau dikenain. Nah, kira-kira sendiri ya untuk
marginnya kurang. Nah, oke, mungkin segitu. Supaya tulisannya di tengah, karena kalau OL ini kalau kita kasih text-align, eh, untuk angkanya dia nggak mau ikut ya. Jadi saya kasih margin aja. Kalau pakai yang text-align tadi, yang center nggak mau ikut. Oke, mungkin segitu untuk styling dengan CSS. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi, styling dengan CSS itu selain kita tulis ininya, tagnya ini, kan ada H1, H2, H3, H1, IMG, P. Kalau kekurangannya kita pakai ini, misal kita punya dua elemen H1 ya. Kita punya dua elemen H1, tapi kita nggak mau stylingnya sama. Misal ini, nah misal kita punya dua elemen H1, cuma kita nggak pengen stylingnya sama ya. Nggak pengen dua-duanya itu warna merah. Jadi pengen yang ini warna merah, yang ini warna biru misal. Nah, karena ini kan kita punya dua elemen H1. Jadi sini kan kalau misal kita tuliskan H1 sini ya, semua elemen yang ada di sini yang H1 bakal ngikut stylingnya sesuai ini. Jadi kalau misal kita pengen beda, kita bisa pakai yang namanya class, class atau ID. Misal kita pakai class saja ya. Kita pakai class itu caranya di sini, di setelah H1, di sebelum kurung tutup itu kita tambahkan yang namanya class. Nah, kelas ini kita bebas kasih nama. Yang penting untuk formatnya misal, eh, misal apa ya, judul dua ya, misal saya kasih nama judul dua. Nah, jadi kalau misal kita pakai kelas, misal formatnya itu kita pakainya awalannya huruf kecil ya. Untuk format kayak kita kasih nama di sebuah kelas itu awalannya huruf kecil, jangan pakai huruf besar. Dan kalau misal terdiri dari lebih dari satu kata, untuk pemisah di antara kata pertama dan kata setelahnya itu kita pakai strip. Misal judul lagi. Jangan, oke gini. Dan di sininya juga kita kasih judul gini. Nah, kalau pakai spasi itu nanti dia nggak kebaca. Dia ngiranya nanti kita bakal punya dua kelas. Jadi kelas yang pertama itu judul, kelas yang kedua itu lagi. Nah, dia nggak bakal kebaca di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita kasih nama sebuah kelas itu, kalau misal ada dua kata, di antara kata yang pertama dan kedua itu dikasih strip. Jangan pakai spasi ya, karena kalau pakai spasi di sininya itu nanti dia bakal ngira kita punya dua kelas di sini. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi itu untuk styling ya dengan CSS. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silahkan. Sebelum saya tutup, karena sudah mau jam 4 juga.
Silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan, kalau masih bingung tentang HTML tadi ataupun styling dengan CSS ini. Untuk kelas itu juga bekerja pada gambar ya. Jadi semua tag HTML itu bisa kita kasih kelas. Jadi nggak cuma H1 doang. Semua elemen yang ada di dalam HTML ini bisa juga kita kasih kelas. Misal di sini ya kita kasih kelas gambar lagi. Ini kalau misal saya ganti di sini, ini kan pakai MG. Misal kayak pakai kelasnya itu juga bisa. Gambar lagi. Jangan lupa kalau kelas itu di depannya ditambahin titik ya. Titik baru nama kelasnya. Nah, seperti itu. Jadi semua elemen di HTML, semua tag di HTML yang ada di dalam body ya, yang ada di dalam body itu bisa dikasih kelas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Di pertemuan ini kita belajar tentang HTML dan CSS terlebih dahulu dan mungkin setelah ini kalian bisa pelajari lagi ya lebih dalam lagi mengenai HTML dan CSS ini bisa kalian kembangkan lagi. Mungkin buat yang simple terlebih dahulu dan untuk pertemuan besok itu mungkin kita akan belajar pakai yang namanya Bootstrap ya, pakai yang namanya Bootstrap dan nanti bakal juga eh, selanjutnya itu bagaimana caranya supaya website kita ini bisa dipublikkan, bisa diakses sama orang lain juga di internet gitu. Karena kalau masih gini kan cuma kita doang yang bisa akses, orang lain tuh nggak bisa akses kecuali kita kirim filenya ke orangnya. Jadi pertemuan besok kita bakal belajar Bootstrap. Bootstrap itu sama sih sebenarnya kayak CSS cuma nanti mungkin apa ya? Mungkin versi lebih simpelnya karena kita nggak perlu lagi ngetik ini ya, ketik satu-satu kayak gini kita nggak perlu. Kita tinggal kasih yang namanya kelas aja, nanti bakal otomatis style. Terus yang kedua, kita bakal belajar bagaimana caranya web kita itu bisa diakses secara publik. Jadi kayak diupload aja, gitu. Diupload supaya orang lain bisa lihat juga bagaimana website kita itu. Jadi seperti itu. Mungkin setelah ini kalian bisa pelajari lagi HTML lewat link yang saya bagi tadi. Saya ituin lagi ya.
Nah, itu dia untuk referensi materinya nanti bisa kalian pelajari lagi. Ada W3 School, ada ini untuk tag HTML dan CSS-nya bisa kalian pelajari lagi setelah ini. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya cukupkan ya karena sudah jam 4 juga. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk recordingnya juga ada, bakal saya share nanti untuk rekamannya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.